hanya bagi kemuliaan Engkau. Amin. Dan Tuhan, biar setiap kami tetap mengerti tentang hati Engkau Tuhan, bahwa tiada kemuliaan bagi anak Dia Tuhan kecuali kepada Yesus Kristus. Ya. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur dan kami serahkan juga ibadah petang di tangan Kau. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan Amin. Oke, kita silakan dulu. So petang ini ada satu kehormatan kita mempunyai speaker kita, guest speaker kita, yaitu Pastor David Uko. Sebenarnya kali pertama saya bertemu dengan dia bukan di gereja atau tempat ibadah, tapi di tempat apa ya? Waktu saya dengan satu jemaat, kami sedang mencari babi hutan. Kali pertama sebenarnya di Tanjung Malim, kalau pastor masih ingat dengan Benedict ya, waktu itu. Itu kali pertama dan kali kedua kami bertemu di tempat ibadah. So beliau sudah melayani selama lebih dari 30 tahun ya sebagai pastor di beberapa tempat ya, bahkan di Semenanjung juga. Dan sekarang beliau ialah Setiausaha Agung SIB Semenanjung. Dan without further ado, we want to invite Pastor David Uko untuk membawa firman petang. Dipersilakan Pastor. Terima kasih Pastor. Shalom. Puji Tuhan, saya berada di tempat ini, tempat yang saya rasa tidak asing karena ada beberapa abang sepupu saya di sini bersama keluarganya. Terima kasih karena Tuhan telah mempertemukan kami ya di tempat ini. Dan of course terima kasih untuk pastor ya, untuk pastor yang telah menjemput saya menyampaikan firman pada hari ini, dan Ibu Pastor dan pemimpin yang ada di tempat ini. Saya anggap ini satu kehormatan besar untuk saya menyampaikan sabda firman, dan suatu yang sangat indah untuk kita berbagi firman. Dan firman itu yang telah mengubah hidup kita, yang telah membentuk hidup kita sehingga apa jadinya kita hari ini. Jadi itulah yang saya anggap suatu kehormatan besar untuk saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Dan saya waktu mengambil masa berdoa, saya harus sampaikan ini kepada jemaat. Pada awalnya saya menyampaikan satu topik yang lain, tapi dalam beberapa waktu ini saya berdoa dan saya berusaha untuk tidak mau mengubah khotbah saya, tapi suara itu sangat kuat untuk saya, dan saya percaya bahwa itulah pesan Tuhan yang Tuhan mau kita dengar bersama dan pelajari bersama. Dan saya pikir ini bukan kebetulan untuk saya mengubah topik yang saya sampaikan pada hari ini, tapi ini adalah kehendak Tuhan untuk kita. Nah, kebetulan dalam beberapa waktu yang berlalu di gereja tempat saya beribadah, saya tidak menggembalakan gereja karena sistem pentadbiran kita, apabila seseorang itu berada di peringkat headquarters ataupun pusat, kami tidak digalakkan menggembalakan gereja ya, supaya tidak bercampur aduk kesibukannya. Jadi kami fokus di bagian pentadbiran. Nah, saya mengikuti sebuah gereja yang pernah saya gembalakan dulu. Saya berjemaat di sana. Nah, saya ikut apa pemimpin atur ya. Ya, ini perlu kita tahu, di gereja itu kita jadi jemaat. Bukan lagi sebagai kepimpinan tertinggi, bukan. Jadi kita ikut apa yang pemimpin buat, apa program yang pemimpin sudah tetapkan, kita ikut. Ya, kita belajar jadi jemaat. Ya. Nah, jadi kadangkala saya diberi
kesempatan menyampaikan firman. Campaign pada bulan April hingga Jun itu adalah topik keluarga ilahi. Dan topik itu beberapa topik yang disampaikan sangat menarik, dan salah satu yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah topik yang sangat memberkati saya, dan topik yang saya sampaikan sendiri. Saya juga yang berkhotbah, saya juga yang diingatkan oleh firman. Nah, itulah kuasa firman, ya. Dia tidak pilih siapa kita, dan firman itu tetap mengajar kita supaya kita dibentuk dan dipersiapkan oleh kebenaran itu sendiri. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih oleh karena kesempatan ini dapat bersama-sama. Sebelum kita berdoa, baik kita baca dulu bahagian firman yang ingin saya sampaikan. Kalau ada di PowerPoint-nya boleh disiapkan, ya. Kita baca ayatnya dulu, setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Ini ayatnya. Ayatnya adalah bahagian yang biasa kita baca, ya. 1 Petrus 5 ayat 8 hingga ayat 11. Berarti ada 1, 2, 3, 4 ayat, ya. Mari kita baca bersama-sama dulu supaya kita sama-sama menghayati kebenaran firman Tuhan ini. 1, 2, baca. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan dan menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Bapa di surga, atas berkat limpah rahmat-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami ada di tempat ini pada pagi ini ataupun pada petang ini, kami percaya sungguh bahwa itu terjadi karena kemurahan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan bagi setiap pribadi kami. Bapa Surgawi, sebelum hamba menyampaikan sabda firman-Mu, Engkau berbicara kepada kami. Roh Kudus yang ada di dalam setiap pribadi kami, dalam hati kami, berbicara kepada kami, supaya kebenaran firman ini mengambil ruang, mengambil tempat di hati kami masing-masing. Pada waktu kami pulang dari tempat ini, kami pulang sebagai orang yang merdeka di dalam Yesus Kristus, orang yang mengalami kemenangan di dalam Yesus Kristus oleh karena kebenaran firman yang telah kami terima pada hari ini. Berkati pemberitaan ini dari permulaan, pertengahan hingga selesai. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagung tinggi dalam pemberitaan ini. Segala kuasa gangguan dan hal-hal yang menghantui pikiran kami, mengganggu konsentrasi kami, kami berdoa dalam nama Yesus, kami patah lumpuhkan kuasa itu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang ada di tempat ini, di dalam hati kami, memimpin kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami naikkan doa permohonan ini. Haleluya, haleluya, amin. Baiklah, tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini, pada petang hari ini, yaitu sadar dan bertindak terhadap ancaman setan dalam keluarga ilahi. Nah, sempena hari Bapa pada hari ini, kita belajar topik ini supaya hal ini sentiasa mengingatkan kita bahwa berdiri sebagai seorang kepala keluarga dalam sebuah keluarga
ada tanggung jawab yang harus kita pikul. Ya. Bukan hanya sebagai seorang bapak ataupun sebagai kepala keluarga, sebagai sebuah keluarga yang di dalamnya ada ayah ataupun bapak, ada ibu ataupun mama, ada adik, ada abang, ada kakak. Mungkin kalau datuk neneknya masih ada datuk neneknya. Jadi semua itu harus bertanggung jawab. Kita semua tidak boleh melepaskan tanggung jawab kita. Kita tidak boleh biarkan tanggung jawab kita. Seorang bapak ada tanggung jawabnya terhadap keluarga. Seorang ibu juga ada tanggung jawab terhadap keluarga. Anak-anak juga memiliki tanggung jawabnya terhadap orang tua dan keluarganya. Jadi semua itu terlibat, tidak ada yang tidak. Nah, kembali kepada pembacaan firman sebentar tadi, dikatakan bahwa iblis adalah lawan kita. Ya, kita take note. Iblis adalah lawan kita. Bukan suami kita, bukan istri kita, bukan anak-anak kita, atau datuk nenek kita, bukan saudara kita, bukan pemimpin kita, bukan pastor kita, atau bukan orang-orang yang seiman dengan kita. Itu bukan lawan kita. Kalau selama ini kita mungkin menganggap bahwa si pemimpin itu saya punya, aduh saya tidak suka, saudara, bahaya itu. Harus bertobat, ya. Karena lawan kita dikatakan oleh firman Tuhan sangat jelas, yaitu iblis. Kalau dalam bahasa aslinya itu disebut diabolos. Berarti dia adalah bapak penipu dan bapak pengganggu, bapak pengacau dan segala sesuatu yang tidak benar. Itulah gelaran yang iblis miliki, saudaraku. Itu sebabnya sangat jelas firman Tuhan katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Ya. Setelah ini nanti kalau kita masih ada pikiran, ada lawan kita, ya, saudara kita ataupun orang yang sepejabat dengan kita, saudara sepupu kita dan lain sebagainya, papa mama saudara kita yang lain, bertobat kita. Itu bukan lawan kita. Itu yang boleh menyebabkan kerohanian kita, ya. Itu yang menyebabkan kekristenan kita tidak maksimal. Kalau dulu sebelum bertobat, kalau saya sama istri berkelahi, saudaraku, waduh, kacau sekali saya. Susah saya melepaskan pengampunan. Ada bapak-bapak seperti saya sebelum bertobat? Ada yang masih belum siap mengampuni istrinya? Oh, enggaklah katanya. Kalau ada bapak-bapak, sempena hari bapak-bapak, selesai khotbah nanti kita bertobat ramai-ramai, ya. Amin, bapak-bapak, haleluya. Saya rindu bapak-bapak di gereja ini menjadi bapak-bapak yang luar biasa. Amin. Karena yang menentukan kekuatan gereja itu adalah papanya. Ya, secara fisikalnya tentu Tuhan, ya, tentu Tuhan. Tapi yang menentukan momentumnya itu bapak-bapak harus memiliki hati Bapa surgawi. Amin, bapak-bapak. Haleluya. Nah, itu yang dikatakan lawan kita seperti iblis. Dia jalan keliling-keliling, dia tidak pernah rehat, saudaraku. Orang Kristen banyak rehat. Ya, orang Kristen kadang-kadang rehatnya lama sekali, saudaraku. Tahu rehatnya bagaimana? Rehat doa, ya, rehat baca firman, rehat ke gereja, saudaraku. Kalau dia sakit-sakit, batuk-batuk, saudaraku, baru dia mau cari gereja. Mana gereja ya? Aku cari ya. Mana gereja? Aduh, ternyata dekat sekali gerejanya. Baru berapa langkah sudah ada gereja di sana. Selama ini dia tidak tahu gereja, saudaraku. Karena batuk-batuk, aduh, mungkin ini penyakitnya tidak lama lagi ini katanya. Kemudian dia cari gereja. Pastor, halo pastor, kamu ada ke pastor? Ya, ini gereja kak? Iya. Woi, kebetulan ini gereja New Life nih, dekat-dekat lagi. Selama ini tidak cari gereja kan? Nah, orang Kristen banyak rehat, saudaraku.
Ada yang rehat-rehat di sini, suka rehat, suka holiday berdoa. Holiday baca Alkitab, ada ya? Mungkin tiada di sini, semuanya baik-baik pastor. Amin. Haleluya. Jangan rehat doa, jangan rehat baca firman, saudaraku. Amin. Iya, seharusnya begitu. Karena iblis itu dia keliling-keliling. Oh, dia keliling-keliling, dia lihat lagi si Joni ini tidak doa. Ini Joni sudah tidak doa. Ini dalam tangan saya nih katanya. Dia ambil, saudaraku. Habis kita, saudaraku. Jadi iblis itu dia keliling-keliling. Nah, itu sedikit berkaitan dengan keadaan setan. Ya, bagaimana dia berjuang habis-habisan. Karena dalam Wahyu berkata bahwa dia mengetahui saatnya sangat singkat, saudaraku. Dia berusaha, dia mencari orang-orang yang dapat menjadi sekutunya. Jangan jadi sekutu iblis, saudaraku. Itu membahayakan kita. Jadi itulah yang dikatakan oleh firman ini. Kita harus lawan dia. Jangan kasih chance sama dia, saudaraku. Ya. Ada orang yang suka ini iblis. Oh, bolehlah sikit-sikit katanya. Ini boleh geng-geng ini. Jangan kamu geng-geng, saudaraku. Nanti lama-lama kita habis dikerjakan iblis, saudaraku. Itu sebabnya firman Tuhan ayat 9 katakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, ini sedikit background ayat yang telah kita baca. Berkaitan dengan keadaan orang-orang Kristen yang tersebar di Asia Kecil pada waktu itu. Mereka mengalami penderitaan, penganiayaan, dan juga termasuk godaan-godaan yang menggoda mereka. Seperti tidak jauh bezanya, ya, tidak jauh bedanya keadaan kita pada hari ini, saudaraku. Itu yang iblis lakukan terhadap orang-orang percaya ketika itu. Jadi Petrus mengingatkan mereka, kamu harus berdiri teguh lawan iblis supaya dia lari daripadamu. Berarti jangan kasih kesempatan sama iblis. Oleh itu, saudaraku, dalam beberapa hal itu kita dipahamkan bahwa kekuatan yang datang ketika kita melawan iblis, sang sumber kita adalah Allah kita yang hidup, Yesus Kristus, saudaraku. Oleh dialah, saudaraku, dikatakan dia dapat memberi kemenangan kepada kita. Jadi inilah peneguhan Petrus kepada orang-orang percaya yang tersebar di Asia Kecil pada waktu itu. Dan daripada pembacaan itu, saudaraku, kita menarik satu tema sebagai topik untuk kita bahas pada pagi hari, pada petang hari ini. Sadar, ya, sadar. Berarti sadar itu orang yang tidur, ya. Orang yang tidur tiba-tiba dia bangun, dia sadar apa yang terjadi. Tapi kalau kita tidur, kita tidak tahu apa yang berlaku di sekeliling kita. Betul atau betul? Kadang-kadang saya, saudaraku, saya bilang sama istri, bagaimana saya tidur tadi? Ada mendengkur ataupun ngorok? Wih, kamu kuat sekali kamu ngorok. Saya bilang, mana ada saya mengorok? Karena saya tidur, kan? Saya tidak tahu apa yang terjadi, kan? Saya berani-berani membela diri, saya tidak berdengkur, saya tidak ngorok. Padahal, luar biasa dengkurnya, saudaraku. Tahu apa yang terjadi atas diri saya. Nah, jadi kalau ada istri kita yang menegur kita berdengkur, jangan marah kita, bapak-bapak. Ya, kita dengar saja. Oh ya, doakan ya supaya dengkurnya semakin kurang, katanya. Jangan bilang, kamu ini dengkur-dengkur. Ada saya berdengkurnya. Ya, bertahan lagi, saudaraku. Nah, itu keadaan orang yang tidur, saudaraku. Kalau kita tidur, kita tidak tahu apa yang berlaku, kan? Nah, demikian juga iman kita. Orang yang tidur dalam imannya, dia tidak tahu apa yang bakal terjadi atas keadaan rohaninya. Kadang-kadang, saudaraku, ini yang orang Kristen, dia sudah lupa
pada saat kita lupa keadaan itu, saat itulah iblis. Dia bilang keganasan iblis dalam ayat itu, dia bukan lagi makan kita, kunyah-kunyah kita, saudaraku. Dia telan, saudaraku. Bayangkan, saudaraku, keganasan iblis itu, saudara. Bukan main-main. Dia mencari orang yang dapat ditelannya, bukan di kunyah-kunyahnya kemudian ditelannya. Betapa ganasnya iblis itu, saudaraku. Nah, saudaraku, daripada tema ini kita lihat sedikit tentang pendahuluan khotbah ini, ya. Keluarga adalah institusi terkecil yang membangun sebuah masyarakat. Wah, lihat saudaraku, betapa luar biasanya keluarga. Walaupun dia kecil, tapi impact keluarganya itu sangat besar, saudaraku. Ya, kadang-kadang dalam keluarga kita ada 2 atau 3 orang anak kan. Tapi ketika mereka ini membesar nanti, entah mereka jadi apa, jadi manajer kah, jadi pemimpin kah, jadi pastor kah, jadi apa saja, impact mereka itu akan membawa sesuatu yang sangat besar, saudaraku. Itu sebabnya walaupun keluarga itu terdiri dari institusi yang kecil, tetapi dia akan memberi suatu kesan yang besar, membangun sebuah masyarakat, saudaraku. Saya lihat anak-anak muda di sini banyak sekali. Saya bilang sama pastor, saya senang sekali melihat anak-anak muda ramai di gereja. Bukan berarti kami yang sudah warga tua ini dilupakan, bukan. Maksudnya ada generasi penerus, ya. Saya lihat yang menari tadi itu remaja semua tuh. Wow, ini luar biasa. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Pemusik juga anak muda semua. Waduh, haleluya. Entah, mungkin ada yang sudah ini kali ya. Ya. Iya, masih muda. Puji Tuhan. Itu berarti ada penerusnya. Nanti yang berapa tahun ke depan ini saya sama pastor sudah ikut belakang nih. Apa anak muda buat? Ya buat, silakanlah. Ya mungkin sudah tidak sekuat yang mungkin dulu ya. Ya. Jadi saudaraku, impaknya besar. Dia katakan, namun samping itu keluarga juga mengalami tantangan yang paling besar seiring dengan perkembangan zaman. Nah, bapak-bapak, inilah cabaran kita hari ini. Untuk memelihara keluarga itu bukan mudah, saudaraku. Kita selalu berhadapan dengan cabaran. Cabaran itu sentiasa ada. Apabila sudah reda, selesai satu cabaran, saudaraku, jangan ingat semuanya sudah end di sana, berakhir di sana. Tidak, akan mulai lagi satu yang muncul baru, saudaraku. Itulah cabaran yang harus kita lalui. Tapi firman Tuhan katakan, lawanlah semua itu dengan iman yang teguh, kata firman. Keluarga ilahi juga menghadapi tantangan untuk tetap menjaga nilai-nilai kebenaran firman. Nah, ini yang saya katakan tadi, saudaraku. Ketika seseorang Kristen itu, dia tidak berjaga-jaga, dia akan berhadapan dengan keadaan ini. Dia tidak akan peduli lagi dengan nilai-nilai kebenaran yang harus dijaganya, yang harus dipegangnya. Sehingga saudaraku, hari-hari ini kita banyak melihat beberapa orang-orang yang ternama kan, yang ada nama, yang orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Kadangkala kita mendengar berita yang menyedihkan. Saya berdoa supaya mereka terus dikuatkan Tuhan, berdiri teguh dalam iman mereka. Saya tidak mengancam mereka, saya tidak mengatai mereka, tetapi saya mendoakan supaya mereka tetap berjuang dalam iman mereka, walaupun berhadapan dengan situasi seperti itu. Saya berdoa, Tuhan, kiranya apa yang saya lihat hari ini akan menjadi pelajaran untuk diri saya sendiri, supaya saya tetap berdiri teguh. Nah, saudaraku, inilah yang perlu kita hati-hati. Nilai firman Tuhan apakah itu masih kekal dalam keluarga kita, dalam hidup kita, yaitu melalui perubahan budaya dan gaya hidup modern saat ini yang dimanfaatkan oleh iblis. Kalau tidak hati-hati, saudaraku, inilah yang
dimanfaatkan oleh iblis pada hari ini, saudaraku. Saudara, kalau kita flashback, ingat kembali tentang keluarga kita, bagaimana hubungan orang tua dengan anak-anak pada hari ini, saudaraku. Saya tidak tahu pada zaman sekarang ini, saudaraku, sangat complicated sekali, ya. Kalau dulu, saudaraku, kalau ayah mendiang papa dan juga mama saya masih ada sampai hari ini. Kalau mereka panggil, mari kita makan, semua harus ada di sana, saudaraku. Harus kumpul bersama-sama. Sebelum satu orang datang, tidak boleh yang lain makan. Itu budaya dulu, saudaraku. Sangat bagus. Tapi sekarang, kalau kita panggil makan, saudaraku, satu-satu udah pergi. Mana sih sudah dia makan? Kita pun tidak tahu dia sudah makan. Ya, seperti hal-hal yang kecil dalam keluarga, saudaraku, sudah mulai hilang nilai-nilainya yang sudah mulai dicuri oleh iblis, saudaraku. Kejahatan itu sudah mulai merajalela dalam keluarga kita tanpa sadar, saudaraku. Kadang-kadang di dalam sebuah keluarga hanya orang tuanya ada di ruang tamu, sementara itu anak-anak berada di bilik masing-masing, ya kan? Nah, itulah cabarannya. Jangan kita anggap ini sesuatu yang normal. Tidak, saudaraku. Itulah nilai-nilai yang mulai hilang dalam keluarga kita hari-hari ini, yang harus kita sadari, saudaraku. Bagaimana kita dapat mengekalkan nilai-nilai kebenaran ini dalam keluarga kita? Seperti tema kita hari ini, kita harus sadar, saudaraku. Ya, kita harus sadar. Jangan kita anggap ini sesuatu yang biasa. Walaupun sebagai orang tua kita mungkin letih, ya, mengingatkan anak-anak kita. Kadang-kadang saya bilang, anak-anak jangan lupa, ya, doa, baca firman. Doa, baca firman. Kalau dalam keluarga kami cuma 4 orang, saya, istri, 2 orang anak. Kita ada grup WhatsApp. Hari-hari istri dia hantar firman. Yang like saya. Kadang-kadang anak-anak diam terus, saudara. Saya hantar firman, yang like istri, saudara. Hanya 2 orang, saudara. Nah, walaupun begitu, kami tetap hantar firman Tuhan dalam grup yang kecil, saudara. Karena saya tahu satu hari nanti kebenaran itu akan mengambil tempat di hati anak-anak. Ya, jangan kita marah, saudaraku, atau putus asa. Nggak apalah, hantar pun tidak ada juga yang like. Nggak apalah, hantar saja, saudara. Bukan dibayarkan. Hantar saja firman Tuhan. Nah, beberapa poin yang saya mau kongsikan pada hari ini, saudaraku, berkaitan dengan sadar dan bertindak terhadap ancaman setan dalam keluarga. Yang pertama, saudaraku, adalah iblis berusaha melumpuhkan persekutuan keluarga ilahi bersama Allah. Nah, dia berusaha melumpuhkan persekutuan keluarga ilahi. Ini adalah hubungan kita dengan Tuhan kita, dengan Allah kita, saudaraku. Itu yang dia usahakan. Apalagi, saudaraku, hubungan anak-anak kita dengan Tuhan, keluarga kita yang lain dengan Tuhan. Ini yang dia usahakan, saudaraku. Kalau kita baca dalam Kejadian 1 ayat 7, apa yang terjadi pada waktu itu, saudaraku? Iblis menggoda Hawa untuk makan buah larangan Tuhan. Itu apa artinya, saudaraku? Iblis berusaha supaya manusia itu memiliki pikirannya sendiri, rasanya sendiri, ya, cita rasanya sendiri, tesnya sendiri. Dia tidak mau lagi ikut firman, saudaraku. Dia mau ikut kemauannya sendiri. Itu sebabnya kalau kita baca dalam Kejadian 3 ayat 1 hingga 7 itu, saudaraku, tentu Allah sudah berfirman kepada kamu, bukan, kata iblis. Saudara,
Kadangkala saudaraku, suara itu juga datang mengancam kita. Tentu firman Tuhan berkata seperti ini kepada kamu, bukan? Apakah kita tidak tahu? Kita tahu. Tahu jelas saudaraku. Itulah yang iblis usahakan. Dia mau melumpuhkan persekutuan keluarga ilahi bersama Allah. Kalau sudah tidak ada persekutuan dalam keluarga kita, apalagi yang kita harapkan persekutuan dengan Tuhan, saudaraku. Firman Tuhan sudah jelas berkata, kalau kita tidak dapat mengasihi orang yang kelihatan, kata firman, apalagi aku yang tidak kelihatan. Praktik utama itu adalah kita dan keluarga, saudaraku. Suami istri, saudaraku, ya, bukan suami istri tetangga, bukan, saudaraku. Bukan suami ataupun istri sekretaris di pejabat, bukan, saudaraku. Istri kita yang hari-hari kita lihat wajahnya, saudaraku. Kadangkala, saudaraku, untuk kita bersekutu dengan istri, ya, istri banyak cerita, ya. Istri saya ini dia suka cerita, saya dengar, saudaraku. Walaupun ya saya dengar, kadang-kadang, kau dengar kak? Ya saya dengar. Waktu tidur, saudaraku, dia cerita, saya tertidur, saudaraku. Oke, tidak apa. Besok pagi saya kena lagi. Semalam saya cerita kau tertidur, berdengkur kamu. Oh iya kak, saya minta maaf lah, saya kata. Ya, kadang-kala begitu, saudaraku. Ya kan? Kita dengar, saudaraku. Bagaimana dengan anak-anak? Kalau ibu-ibu ini dia selalu ingat dengan anak-anak. Nak, kau begini ya nak ya, nak, kau begini. Mak, saya tahu lah itu, kata anak kita kan. Nah, anak-anak saya katakan di sini, jangan bosan dengar nasihat orang tua kita. Jangan bosan dengar nasihat papa mama kita. Firman Tuhan juga mengajar kita, ajarlah dia berulang-ulang. Ketika engkau berjalan, ketika engkau duduk, ketika engkau berbaring, ajar terus firman Tuhan kepada anak-anak kita, supaya mereka tangkap maksud Tuhan yang indah dalam hidupnya. Jangan bosan kita, ya. Mungkin ada juga yang kita yang dewasa, papa mama kita dari kampung halaman selalu ingatkan kita, nak, kamu ini ya, jangan ini ya, ya doa ya. Jangan kita, mak, saya sudah dewasa lah, saya sudah tua lah. Jangan pernah berkata seperti itu, karena mereka adalah orang yang Tuhan pakai untuk mengingat hidup kita, supaya benar-benar berpegang kepada kebenaran itu, saudaraku. Jadi iblis dia mau supaya terjadi pelanggaran akan firman di dalam keluarga ilahi. Nah, ini yang iblis suka. Bagaimana? Anak tidak hormat papanya, papa juga tidak hormat anaknya. Demikian juga di sebaliknya. Papanya tidak hormat kepada maminya ataupun istri kepada suaminya. Ini yang iblis suka, saudaraku. Ya kan? Buktinya apa? Ya, buktinya waktu bercintalah. Ya, waktu bercintalah kan. Waktu kita sweet-sweet, ya kan? Ya, saya sama istri. Saya enggak mau cerita orang lain lah. Saya sama istri lah, ya kan? Kalau dulu, kalau kita mau cerita itu, wah, luar biasa, saudaraku. Datingnya seperti sepanjang malam, seperti malamnya begitu singkat sekali, saudaraku. Benar kan, Bu? Yang ada pengalaman ya? Wih, kalau dulu panggilannya, "Hai sweet, hai honey," katanya. Lucu juga ini manusia kan. Setelah menikah, ya, setelah punya anak 2, 3, 4, honey-nya sudah hilang, saudaraku. Apa yang tinggal? B-nya kali ya, penyangatnya. Sangat terus, saudaraku. Aduh, kacau juga. Ya, kalau dulu dibilangnya "Hi love," katanya ya, "Hi love." Sekarang tidak ada nama sudah, saudaraku. Suaminya, "Woi, woi." Aduh.
Suaminya juga bingung, dia panggil siapa itu? Woi, woi. Kamulah katanya. Saya. Kan dulu nama saya si Leb ataupun ya si Hani lah. Sekarang apa? Woi, woi. Ya, tidak ada nama jadinya, Bu. Waduh, kacau juga ini. Nah, saudaraku, hal yang kecil-kecil seperti itu kan, yang iblis coba curi. Kalau dulu suaminya pulang dari pejabat, belum lagi suaminya baru dia mau matikan keretanya. Hani, saya sudah sediakan kopi katanya. Woi, kopi tebal lagi, kopi kau, kopi tenom lagi, saudaraku. Waktu sekarang, saudaraku, suaminya pulang, hai Hani, ada kopi, buat sendirilah, ada 3 in 1 sana katanya. Senang kan katanya. Waduh, bagaimana? Wah, ada ya kira-kira ya di sini? Tidak ada kali ya, puji Tuhan. Ada ya? Waduh. Nanti setelah ini kita bertobat lah ya. Kita bertobat ramai-ramai supaya nanti berikutnya, saudaraku, waktu kita ibadah itu, wah, kita dapat alami suasana surga itu, saudaraku. Haleluya. Pulangnya, saudaraku, Bu, enggak usah bicara Pak katanya. Kopinya sudah sana katanya. Wih, luar biasa. Ya, jangan sampai ya, Bu, ada nih. Sudah saya beli 3 in 1 sana itu di tepi sana tuh katanya. Ada itu kan kalau picit keluar air panasnya, kasih buka saja kemudian letak itu 3 in 1. Ini sendiri bikin katanya. Wah, sedih juga kan? Wah, tapi tidak apalah. Ini pelajaran untuk kita ya, untuk ingatkan kita. Nah, saudaraku, itu yang sedikit-sedikit seperti itu yang coba iblis usahakan. Di antara papa dan anak sekarang sudah banyak terjadi, saudaraku. Di mana-mana, saudaraku, anak-anak sudah kurang respon, kurang hormat terhadap papa mamanya. Kenapa, saudaraku? Disebabkan nilai kebenaran itu sudah tidak lagi tinggal di dalam keluarganya. Iblis berusaha merampas hikmat Allah yang membahagiakan keluarga. Hikmat Allah itulah firman, saudaraku. Jadi itu yang iblis usahakan. Dia mau ambil itu, saudaraku, supaya orang percaya buta terhadap hikmat atau kebenaran firman yang dapat menuntun hidup mereka. Firman Tuhan itu apa? Dia adalah pelita. Ya kan? Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Wow, sangat indah, saudaraku. Kalau tidak ada pelita, saudaraku, kita akan jalan-jalan dipikirnya rata. Jatuh kita, saudaraku. Ketika firman menerangi hidup kita, pikiran kita diterangi, kata-kata kita diterangi, saudaraku, tindakan kita diterangi, saudaraku, dan pasti akan memberi impak yang besar buat keluarga kita, saudara. Ini yang iblis usahakan. Dia mau rampas itu, dia mau curi semua itu, saudaraku. Tapi orang percaya yang sadar, kita harus bangkit lawan, saudaraku. Amin. Haleluya. Nah, yang kedua, saudaraku, yang terakhir, ya, ini yang kedua, yang terakhir, dikatakan, saudaraku, iblis berusaha merusakkan figur Bapa dalam keluarga ilahi. Ini yang banyak sekarang, saudaraku. Figur Bapa sebagai Bapa dalam keluarga ilahi, ini yang banyak dirosakkan oleh iblis, saudaraku, pada hari ini. Bapa adalah sumber di dalam sebuah keluarga ilahi. Karena tanpa Bapa, saudaraku, siapa yang dapat memberi inspirasi kepada keluarga itu? Tidak mungkin. Kalau papanya masih ada, pasti seisi keluarganya, saudaraku, menanti
apa yang dilakukan oleh papa mereka ataupun suami, kepala daripada sebuah keluarga, saudaraku. Pasti dinantikan oleh anak-anak. Apa yang perlu dilakukan? Hari ini, saudaraku, banyak figur bapa sudah tidak ada lagi dalam sebuah keluarga. Anak-anak kadangkala membesar dengan caranya tersendiri karena tidak ada lagi yang dapat menjadi contoh untuknya, saudaraku. Sementara anak membesar, papa-papa yang bertanggung jawab sudah tidak lagi melakukan kewajibannya. Figur bapak sudah hilang, saudaraku. Bapak sebenarnya adalah pemberi nasihat untuk keluarga. Hal-hal yang terjadi dalam keluarga, saudaraku, bapak harus tampil bertanggung jawab, saudaraku. Kadang-kadang ada yang berkata, saya tidak tahu itu, tanya dengan istri saya, katanya. Sedih, saudaraku. Selaku bapak, kita adalah pembela bagi keluarga, saudaraku. Kalau bukan kita, siapa lagi yang membela keluarga kita, saudaraku? Setiap kali anak-anak merasa sesuatu yang perlu mereka dapatkan dari papanya, mereka tidak dapat. Mereka selalu bertanya kepada Ma, bagaimana ini mama? Sehingga, saudaraku, ketika seorang anak membesar tanpa figur bapak, kemungkinan anak itu tidak punya inspirasi apa yang harus dia lakukan ke depan, saudaraku. Bapak dia memberi teladan dalam kasihnya terhadap istri dan anak-anak. Tidak salah, saudaraku, kalau kita menunjukkan kasih kita terhadap istri di depan anak-anak. Ada juga papa-papa ataupun ibu yang bilang, jangan begitulah, anak-anak lihat kita tidak baik, katanya. Oh, sebenarnya tidak, saudara. Kalau saya sama istri, kadang-kadang kalau saya berangkat ataupun pergi ke satu tempat yang jauh, anak-anak ada di sana, apa salahnya saya cium istri saya? Saya menunjukkan kasih saya kepada mami mereka, bahwa saya sangat menghargai dia, menghormati dia. Kadang-kadang, saudaraku, kita anggap kasih kita yang kita tunjukkan kepada anak-anak itu, janganlah, itu malulah, katanya. Sekarang sudah malu dia. Dulu waktu dating tidak malu dia, saudara. Ini yang sungguh-sungguh malu sudah dia. Ini juga bingung kita. Saudara, ini yang iblis usahakan supaya tidak ada kasih sayang, kekerasan yang dia mau supaya itu wujud dalam keluarga kita. Ini yang iblis suka. Tapi kita sebagai orang percaya, kita tidak mau, saudaraku, hal itu terjadi dalam keluarga kita. Dia mengambil peranan sebagai imam dalam keluarga. Nah, ini papa, dia harus mengambil peranan sebagai imam. Kalau imam dalam perjanjian lama, kalau kita belajar tentang peranan imam itu, saudaraku, sangat penting sekali. Imam ini, saudaraku, dia mewakili bangsanya untuk datang kepada Tuhan atau sebagai wakil pengampunan dosa umatnya. Dan imam ini akan membawa persembahan umatnya yang mau menyelesaikan dosanya itu datang kepada Tuhan. Dan ketika imam itu yang menentukan persembahannya diterima atau tidak, imam itu sendiri pun harus kudus, saudaraku. Kalau dia tidak kudus, waktu dia persembahkan persembahan korban untuk Allah, untuk pengampunan dosa, dia sendiri pun binasa, saudaraku. Itu menandakan peranan seorang imam dalam keluarga itu sangat penting.
Jadi seorang bapak itu dia harus menjadi imam dalam keluarganya, membawa keluarganya kepada Tuhan setiap pagi. Jangan kita ayo letih lah. Itu peranan kita, saudaraku. Setiap pagi. Ya kalau kita kira tentang komitmen kita pasti letih, saudaraku. Saya berusaha setiap pagi berdoa untuk anak, ya, untuk istri, untuk pastor-pastor yang lain, ya, untuk keluarga. Itu tanggung jawab kita sebagai imam, saudaraku. Kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Bagaimana bapak-bapak? Adakah sekarang di altar kita ada persembahan yang sedang kita persembahkan kepada Tuhan? Ataupun mungkin sudah lama sudah altar kita kering, saudaraku. Tidak ada persembahan. Ya, mungkin sudah kering, saudaraku. Sebagai seorang bapak, kita membawa persembahan kita untuk diletakkan di altarnya, di mezbahnya. Siapa itu? Itulah anak-anak kita. Itulah persembahan yang kita persembahkan melalui doa-doa kita. Kalau Tuhan kasih pekerjaan kepada kita, kita persembahkan pekerjaan kita di hadapan Tuhan setiap pagi. Kalau Tuhan kasih pelayanan kepada kita, Tuhan percayakan pelayanan di gereja kepada kita, itulah yang perlu kita persembahkan kepada Tuhan. Jangan waktu pelayanan saja baru kita, ya minggu ini, saya di list ataupun ya sebagai worship leader. Oke, hari Isnin saya mulai doa. Nanti setelah ibadah selesai, ya dadah, sudah berjaya, sudah selesai. Saya tidak perlu doa lagi. Tunggu lagi, saudaraku. Nanti mungkin 2-3 bulan ada lagi namanya, baru dia mulai doa lagi. Jangan seperti itu, saudaraku. Itu sebabnya, saudaraku, mengapa banyak orang yang kadangkala gagal dalam pelayanan, merasa dirinya sudah terbakar. Saya juga tidak tahu bagaimana rasa terbakar dalam pelayanannya. Ada yang bilang saya sudah burn dalam pelayanan. Apa ya? Mungkin saya belum ada pengalaman itu kali ya. Mungkin dia kering katanya. Ya kalau kering pergi mandilah. Maksudnya kering rohani. Ya kering rohani disebabkan tidak berdoa lah. Jawabannya. Kering rohani disebabkan tidak baca firman. Itu jawabannya. Tidak perlu kita salahkan keadaan, saudara. Itu diri kita sendiri. Kalau kering rohani pasti tidak doa. Kalau kering rohani pasti tidak baca firman. Karena firman tidak pernah dibatasi oleh apapun, saudaraku. Kebenarannya ya dan amin, saudara. Jadi itu yang perlu kita lakukan, bapak-bapak. Datang persembahkan syukur kita di altarnya Tuhan. Apa dia keluarga, anak-anak kita, pekerjaan kita, pelayanan, jemaat kita doakan, saudaraku. Itulah doa kita. Ada yang bilang, apa ya, mau didoakan apa lagi ya? Waduh, ini kelihatan tidak berdoa kamu, Pak. Banyak sekali, saudaraku, yang perlu kita doakan. Jangan-jangan doanya hanya sekedar doa makan kali ya. Jangan seperti itu kita. Jadi bapak-bapak ini tanggung jawabnya memang berat, bapak-bapak, ya. Walaupun kita mau mengelak tanggung jawabnya, tidak boleh, saudaraku. Karena itulah yang Tuhan sudah tetapkan dalam firman-Nya. Suami adalah kepala daripada istri ataupun kepala rumah tangga. Jadi saudaraku, itu tanggung jawab yang harus kita pikul. Kemudian menciptakan suasana surga dalam keluarga. Wah, 2 hari yang lepas, saudaraku, saya ada lihat satu TikTok ya. Saya lihat satu TikTok. Orang ini papanya game untuk keluarganya. Saya suka sekali lihat itu, saudaraku. Ada baiknya juga ini TikTok ini yang mengajar kita bagi inspirasi. Waktu cuti anak-anak dia sudah rancang game yang dia mau buat di dalam rumah untuk anak-anak. Gamenya sangat simple, tapi anaknya enjoy sekali mereka. Saya lihat film itu, yang film singkat itu, waduh kreatif juga ya anak-anak yang kecil itu, sehingga mereka tidak bosan di rumah. Jadi bapaknya itu selama bercuti dia ada saja dia punya planning.
buat game. Dalam satu hari itu ada 1-2 game yang dia buat. Dia tidak buat sekali, saudara. Nah, supaya anak-anak ada suasana yang mereka nikmati dalam keluarga itu. Kadang-kadang kita sekarang, saudaraku, anak saya diajak jalan-jalan juga tidak mau sekarang, saudaraku. Mari kita pergi minum. Sudah, saya tidak mau, katanya. Mungkin karena mereka sudah berusia ya, sudah dewasa kali. Nah, suasana-suasana yang seperti itu yang kita coba usahakan dalam keluarga kita, saudaraku. Supaya keluarga kita benar-benar mengalami suasana surga dalam keluarga kita. Bukan berarti kita sudah sempurna, tidak, saudaraku. Kita berusaha untuk mengejar kesempurnaan itu, kata Paulus. Itu yang kita usahakan. Supaya keluarga kita benar-benar mengalami kekuatan, kemenangan itu ketika kita berhadapan dengan apapun suasana yang mungkin meresahkan keluarga kita. Dan yang berikut dikatakan dalam satu petikan saya di sana, jaga dan peliharalah keluarga ilahi yang Allah telah amanatkan kepada kita dari ancaman setan. Berarti, saudaraku, kalau setan senang mengganggu keluarga kita, itu disebabkan oleh karena orang tua yang tidak mengambil peranannya di dalam keluarganya. Memiliki keluarga bahagia merupakan impian setiap keluarga ilahi di bumi ini. Itulah kerinduan kita. Siapa yang tidak mau keluarganya bahagia? Tidak ada, saudaraku. Ya, hubungan suami istri yang diikat dengan kasih Kristus akan tetap bertahan dan menjadi impact untuk seluruh kaum keluarganya. Inilah kuncinya, saudaraku. Ini rahasianya. Ya, selain kita taat terhadap firman dan kita sendiri harus mempraktikkannya dalam hidup keluarga kita sendiri. Yang terakhir, saudaraku, yang terakhir dalam kesimpulan firman Tuhan ini, keluarga ilahi adalah keluarga yang sudah mengalami pemulihan melalui darah Yesus Kristus. Kita adalah keluarga yang sudah mengalami pemulihan, saudaraku. Keluarga ilahi adalah keluarga yang dikuasai oleh Roh Allah. Memiliki roh lemah lembut, roh saling mengampuni satu dengan yang lain. Inilah yang disebut keluarga ilahi. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, ketika kita mempedulikan keluarga kita, pasti, saudaraku, Tuhan akan melakukan bahagiannya dalam keluarga kita. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, bagi yang berkeluarga, kita usahakan supaya suami, ya, istri-istri doakan suamimu, ya. Demikian juga suami doakan istri dan anak-anak supaya keluarga kita tetap kuat berhadapan dengan keadaan yang kita lalui ketika ini. Banyak cabaran-cabaran yang berat yang kita harus hadapi. Tapi percayalah, ketika kita meletakkan semuanya dalam tangan Tuhan, pasti Tuhan memberi kemampuan kepada kita.